Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ibadah raya pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita menyiapkan diri kita, hati kita terutama, untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan acara ibadah ini, untuk kita mengagungkan serta memuliakan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau pada sore hari ini dalam ibadah raya ini menghimpunkan kami kembali. Dengan segala kekurangan, kelemahan kami, bahkan dosa kami, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Ampunkan segala kekurangan kelemahan kami, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah, memuji, serta membesarkan nama-Mu. Biar pengurapan-Mu nyata dalam hamba-Mu, dalam kami semua Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu kiranya. Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah sore hari ini, kami menyerahkan diri ke tangan Tuhan, biar Tuhan memakai kami Tuhan, dan pemakaian yang dari Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan jamahlah alat kami, dan segala pekerjaan setan bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi jalanan ibadah ini. Ya Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami, dan sekarang Tuhan berikan kebebasan kepada kami untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu dalam urapan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan menyiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita menggunakan waktu, untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan lakukan pujian medley saudaraku dari NR38 dan dari 49, bahwa serta dengan Allah, yang terus diteruskan sampai masa tuamu. Sampai masa putih
bahwa serta dengan Allah kami kerjakan perkara-perkara besar. Ya, di luar penyertaan Allah, maka kita tidak akan mampu untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan bersama Tuhan, maka penyertaannya itu pasti akan terjadi. Kita akan digendongnya, ya dia akan menanggungnya, ya seumur hidup kita. Ini begitu indah bagi kita yang mengikut Tuhan Yesus itu ya. Sampai masa tuamu, ya kalau itu pengikutan kita mulai dari anak-anak, sampai masa tua putih rambutmu, ya Yesus tetap Dia tetap bertanggung jawab untuk memikul, menggendong kita. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati, kita menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 6. NR nomor 6. Kusiapkan hatiku, NR nomor 6. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembahku Tuhan dalam hadiratmu saat ini. Curahkan urapan
kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita kosongkan hati kita. Jangan ada sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah waktu yang ada ini boleh kami gunakan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu yang utama Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan sucikan hati kami, pikiran, pandangan, angan-angan kami, kosongkan hati kami, supaya sungguh firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami, dan kami boleh mengalami pekerjaan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dan kiranya Tuhan menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu dalam pemakaian yang dari Tuhan, sertakan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk mempersiapkan jemaat-Mu masuk dalam pembangunan rumah rohani. Itulah tubuh Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu boleh mengoreksi, menegur, menemplak hati kami, dan kami boleh disucikan oleh firman-Mu, dan pembaharuan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami semua, terutama hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, dudukkan dengan tenang, dengan baik, sehingga sidang jemaat-Mu boleh mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Tidak terasa kita sudah masuk hampir pertengahan bulan Maret, tanggal 13 hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hari-hari yang sudah diberkati Tuhan ini, untuk menjadi berkat buat kita, untuk kita bisa memanfaatkan hari-hari ini, untuk kita bisa beribadah serta melayani Tuhan. Tidak ada kegiatan yang lebih indah, yang lebih baik daripada kita bisa beribadah
dan melayani Tuhan. Artinya bahwa kita diajar lewat firman Tuhan selama ini untuk memanfaatkan waktu, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi sekali lagi, seringkali saya mengatakan ibadah dan melayani Tuhan itu bukan membuang waktu, saudaraku, tetapi justru kita memanfaatkan waktu, menggunakan waktu yang ada untuk kita gunakan untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan Tuhan sudah nyatakan kemurahannya kepada kita lewat asuhan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Ya, 7 asuhan sudah kita pelajari, bahkan sekarang ini kita sudah masuk bagian yang ke-7, saudaraku. Bagian yang 7, bagian yang terakhir untuk mengakhiri dalam pelajaran ini. Biarlah kita diberkati Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah siapkan kepada kita semua. Luar biasa yang pada akhirnya yang ke-7 ini, sampai pun perjalanan hidup kita diasuh oleh Tuhan. Sebab kita juga menyadari, saya pun juga menyadari, saudaraku, tanpa asuhan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, saudaraku, maka hidup kita ini nggak berarti, kita nggak tahu mau jalan kemana. Tapi lewat asuhan Tuhan ini, sampai perjalanan hidup kita diasuh secara tepat oleh Tuhan. Ya, diasuh bukan untuk sesuatu yang lain, tapi justru kita diasuh oleh Tuhan untuk dibawa masuk, dibawa masuk dalam pembangunan rumah rohani, dan pembangunan tubuh Kristus, yang ini juga bisa dinamakan kegerakan Roh Kudus hujan akhir, saudaraku. Kegerakan kuda putih ini, saudaraku, ini juga merupakan kegerakan pengajaran di hari-hari ini untuk mempersiapkan sidang jemaat ini untuk menjadi tubuhnya, untuk menjadi mempelai perempuannya. Kalau demikian, maka Tuhan akan segera datang ketika keluhan-keluhan yang tadinya Tuhan nyatakan anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, maka dengan asuhan Tuhan ini kita dibawa untuk supaya tubuh Kristus ini segera terbentuk dan kepala itu boleh menempati tempatnya secara tepat. Dan kalau kepala itu menempati tempatnya, sudah pasti bahwa kita semua akan mendapatkan pertumbuhan darinya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemeriksaan kita di hari-hari ini. Kita sedang memeriksa firman Tuhan tentang perjalanan kita diasuh oleh Tuhan. Bagaimana kita ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Ya, kita mulai daripada bagaimana kita diajar oleh Tuhan untuk kita menggali dalam-dalam, saudaraku. Digambarkan seorang yang membangun rumah, ya, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar rumah itu di atas batu, sebab nanti akan ada halangan-halangan dan halangan. Ini yang hari ini kita periksa, saudaraku. Tapi saya akan mulai dari sana. Ya, untuk apa, saudaraku? Dimulai dari kita menggali. Artinya kita diajar untuk menekuni firman Allah, menekuni asuhan Tuhan ini sampai membawa kehidupan kita untuk kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan lewat pengajaran firman Allah, sehingga terbentuklah suatu kesatuan. Jadi persekutuan yang kita lakukan dalam jemaat ini, saudaraku, mulai jemaat yang paling kecil, ada nikah rumah tangga, dan penggembalaan itu jemaat, saudaraku. Ada persekutuan atau pertemuan ibadah itu harus menghasilkan kesatuan. Jangan dibalik, banyak pertemuan tapi menghasilkan kekacauan. Banyak pertemuan tapi menghasilkan perpecahan. Itu bukan persekutuan.
persekutuan di dalam pengajaran itu sesungguhnya justru membawa kepada kita pada kesatuan. Dan kesatuan ini bukan hanya pribadi, sampai kesatuan di dalam gereja Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Ya, puji Tuhan. Nah, prakteknya apa yang kita sudah periksa? Ya, prakteknya ada persekutuan dengan terang. Artinya apa? Kalau persekutuan dengan terang itu, sebab Allah itu terang. Kalau kita mengatakan kita hidup dalam terang, kata firman Tuhan, tapi kita tetap hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Itu jelas firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 mulai itu demikian, saudaraku. Ya, jadi bukti bahwa kita hidup dalam terang pengajaran ini, maka tidak ada dusta di antara kita. Terang benderang. So, firman itu menerangi hati kita yang akan menghasilkan perbuatan yang terang. Jadi praktek dalam pembentukan tubuh Kristus itu mulai dari kesatuan, persekutuan dalam terang yang menghasilkan kesatuan. Kalau persekutuan itu dalam terang pengajaran, saudaraku, pasti akan menghasilkan kesatuan. Mulai kesatuan nikah, hubungan suami dan istri, anak dengan orang tua, antar jemaat, saudaraku, jemaat satu dengan yang lain, sampai persekutuan dalam jemaat, antar jemaat, sampai terbentuklah tubuh Kristus. Ini ya praktek daripada persekutuan dalam terang pengajaran itu. Yang kedua, saudaraku, dalam pembangunan tubuh Kristus itu memerlukan pengorbanan. Ini saya mesti mengulang sedikit, saudaraku, supaya kita tidak lupa. Harus ada pengorbanan. Bagaimana untuk kita berupaya begitu rupa, tapi kita tidak mau berkorban, sementara Yesus sendiri sudah menyatakan, rombak bait Allah dalam 3 hari akan kubangun kembali. Dia menunjukkan kehidupannya. Ya, untuk pembangunan tubuh Kristus ini, untuk persekutuan ini, untuk jemaatnya, untuk tubuhnya, untuk istrinya, dia harus mengorbankan, menyerahkan nyawa. Ini suatu bukti nyata, contoh teladan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga dari situ kita boleh belajar, saudaraku, untuk supaya kita juga ada satu keikhlasan, ada satu kerelaan dari hati ini. Untuk apa? Untuk berusaha, berupaya menggali sedalam-dalamnya. Untuk supaya kita bisa menemukan Yesus itu. Meletakkan dasar itu di atas kurbannya Kristus. Ada pengorbanan dari pihak kita. Tuhan bisa pakai kepada siapapun juga. Tuhan pakai Maria yang sudah kita dengar. Dengan minak narwastu jati yang harganya 300 dinar itu. Dia persembahkan untuk meminyaki Tuhan, untuk menyeka ya kakinya Tuhan dengan rambutnya itu. Ya. Untuk apa? Untuk memperingati akan hari kematian Tuhan. Ya, ketika Yudas mengatakan itu pemborosan, Tuhan Yesus mengatakan dia sudah mengambil waktu tempat yang baik. Orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak selalu ada bersama-sama kamu, kata Tuhan. Kepada perempuan atau janda miskin, Tuhan juga melihat kerelaan hati seorang janda ini. Dia memberikan 2 peser seduit. Dia memberikan seluruh hidupnya. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa pakai orang kaya Yusuf dari Arimatea. Dia mengorbankan segala, sampai kubur yang masih baru, yang baru dia gali, dia buat, dipersembahkan.
untuk penguburan Yesus itu. Ini perlu pengorbanan. Jadi terbentuknya tubuh Kristus, terbentuknya rumah rohani kita, kehidupan kita yang paling kecil ini, pasti kita juga membutuhkan itu pengorbanan. Terutama mengorbankan harga diri kita, ego kita, kepentingan kita sendiri. Tapi Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna. Sekarang saya ingin lanjutkan, saudaraku, di samping juga ya membutuhkan pengorbanan, saudaraku, ternyata juga masih harus menghadapi halangan-halangan. Ini malam hari ini, saudaraku, ya sore malam ini saya akan menunjukkan ini. Nanti jika tidak selesai, nanti ada PA kita lanjutkan. Masih ada halangan-halangan. Apa halangannya, saudaraku? Banyak halangan dalam Injil Lukas, saudaraku, dalam Injil Lukas. Dan halangan-halangan yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini, saudaraku, pada hari ini, itu juga tidaklah mudah. Tidaklah mudah untuk kita harus menghadapi, tetapi kita percaya jika perjalanan hidup kita bersama Tuhan, diasuh oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, saudaraku, sekalipun itu berat yang harus kita hadapi, pasti Tuhan juga akan memberikan suatu jalan keluar. Ya, ada halangan-halangan. Ya, ada halangan-halangan yang Tuhan tunjukkan. Dari pembacaan, saudaraku, dari pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-48, saudaraku, dalam Injil Lukas, ya disebutkan, ya di sana disebutkan dua halangan, itu air bah dan banjir. Tetapi dalam Injil Matius, saudaraku, jadi inilah luar biasanya ayat menerangkan ayat itu. Ya, jadi Injil Matius itu menggenapi, melengkapi apa yang ada dalam Injil Lukas pasal 6 itu. Jadi di sana ada 3 halangan. Ya, itu sebabnya, saudaraku, Injil Matius ini nanti kita akan baca. Ya, kalau dalam Injil Lukas disebutkan halangannya adalah air bah dan hujan. Air bah dan hujan, tetapi karena rumah itu didirikan di atas batu, maka rumah itu tetap kokoh. Sekarang saya akan bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7, saudaraku. Pasal yang ke-7, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24, ya, 24 dan 25. Ya, ayat 24 dan 25. Ya, kita akan lihat kalau dalam Injil Lukas hanya disebutkan 2 halangan. Jadi air bah dan banjir, saudaraku. Tapi dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 25 begini bunyinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi disamakan dengan orang yang bijaksana, saudaraku. Kalau dalam Injil Lukas, ya disamakan dengan orang yang membangun rumah, yang menggali dalam-dalam, itu dalam Injil Lukas. Tetapi dalam Injil Matius ini disamakan dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi jelas, sampai dia mendirikan rumah, meletakkan dasarnya itu, mendirikan rumahnya di atas batu. Jelas ini, rumah ini diletakkan di atas batu. Batu yang dimaksud ini adalah batu karang. Itulah Kristus meletakkan kehidupannya, perjalanan hidupnya itu di atas batu karang, di atas Kristus, melekatkan dirinya kepada Kristus. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dalam Injil Matius dan ayat 25 ini jelas
ada 3 halangan. Yang pertama hujan, yang kedua adalah banjir, dan yang ketiga adalah angin melanda rumah itu. 3 halangan ini. Ya, tubuh, jiwa, dan roh kita dalam ancaman ini. Ada halangan semacam ini. Dalam tubuh kita ini, saudaraku, bagian atas disebutkan kepala, di bawah leher, saudaraku, di atas pinggang ini tubuh, ya, di bawah pinggang ke bawah ini kaki. Jadi artinya seluruh kehidupan kita ini menghadapi satu halangan yang luar biasa. Dan halangan ini memang wujudnya dalam tulisan ini, yaitu hujan yang menghasilkan banjir dan angin yang melanda. Tetapi karena rumah itu didirikan di atas batu, maka rumah itu tetap kokoh berdiri. Tapi halangannya ini, saudaraku, yang harus kita perhatikan. Tapi sebaliknya, orang yang mendirikan rumah, yaitu orang yang mendengar tapi tidak melakukan, digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Dan Injil Lukas di atas tanah. Jadi mendirikan rumah tanpa adanya dasar. Halangannya sama, saudaraku. Dan rumah itu roboh dan besarlah kerusakannya, kata firman Tuhan. Itu jelas. Itu jelas. Tapi biarlah kehidupan kita pada sore malam hari ini, kita menempatkan kehidupan kita yang sedang dibangun ini lewat asuhan Tuhan. Biar kita masing-masing pribadi, mulai dari saya, saudaraku, dan semua imam-imam pelayan Tuhan dan sidang jemaat, biar kita meletakkan kehidupan kita diasuh, perjalanan kita diasuh, saudaraku. Dan kita meletakkan kehidupan kita di atas batu karang itu. Sehingga apapun yang terjadi, yang menimpa kehidupan kita, kita tetap melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, saudaraku, apa yang Tuhan katakan? Ya, dia mengatakan, saudaraku, ya, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun menjadi ringan. Jadi ini sekalipun ada halangan, ada rintangan, ada masalah, ada persoalan, saudaraku, kalau kita meletakkan hidup kita di atas kurbannya Kristus, di atas batu karang itu, maka tetap itu menjadi ringan, yang menjadi enak dan ringan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11, saudaraku, ya, Matius pasal yang ke-11, ya, kita akan membaca bagaimana Tuhan berbicara begitu indah, saudaraku. Biar ini menjadi pelajaran untukku, untuk kita semua, saudaraku. Kita mengimani apa yang Tuhan tunjukkan. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Beban atau tanggungan yang Tuhan pasang, Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kalau bagaikan halangan-halangan itu, bagaikan semacam ujian, Tuhan percayakan kepada kita untuk kita mendapatkan ujian, saudaraku. Ya, maka kita akan merasakan enaknya kuk yang Tuhan pasang pada kita. Kuk itu beban. Ada beban karena kita terima itu merupakan suatu kepercayaan Tuhan. Maka beban itu yang harusnya berat, tapi kita bisa merasakan enak. Kenapa? Sebab Tuhan ada. Kalau Tuhan itu dia mempercayakan suatu beban kepada kita, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tidak akan pernah membiarkan kita. Dan selanjutnya, dan bebanku pun ringan, menjadi ringan.
Ini biar saya belajar, saudaraku, dalam hal ini. Dan menghadapi segala sesuatu, saudaraku, tidak gerusa-gerusu, tidak emosi, tidak emosional, tapi biar itu kita terima. Ya, kita terima sebagai suatu kepercayaan Tuhan. Sebab kuk yang ku pasang, ku besar ini, kuk beban yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Biar kita imani ini, kita terima ini. Ya, jangan hanya kita bisa mengeluh dan mengeluh, mengeluh dan mengeluh, mengerang dan mengerang. Dan Tuhan sungguh dalam Alkitab, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah menyusahkan kita. Dan Dia tidak membiarkan kita ketika kita harus menerima bagaikan ujian atau pencobaan itu. Dan Paulus dia mengatakan bahwa pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Ini menguatkan kita, menggairahkan kita, membuat semangat kita untuk kita tidak gampang putus asa dan menjadi lemah. Tidak gampang lemah dan menjadi putus asa. Ini dahsyat, saudara. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, yang Tuhan tunjukkan, kita nanti akan lihat halangan apa. Ini luar biasa. Itu sebab saya tidak langsung masuk ke sana. Saya ingin menunjukkan betapa Tuhan itu. Kalau kita meletakkan kehidupan kita di atas batu, di atas kurbannya Kristus, saudaraku. Oh, sungguh luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak menyusahkan kita, tidak ingin membebani kita. Tapi Dia terus mengasuh kita, membimbing kita, memberikan jalan kepada kita, sehingga kita bisa melaluinya. 1 Korintus pasal 10. Ya, ini ayat yang tidak asing buat kita, tapi tidak mengapa. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya. Kita akan membaca dengan perlahan-lahan, saudaraku, untuk kita supaya bisa mengerti, ya, supaya kita juga tertempa, tertegur oleh firman Allah. Bahkan firman Allah membangkitkan semangat kita kembali kalau kita lemah, kita udah putus asa, biar ayat ini memberikan satu kekuatan dan penghiburan kepada kita. Untuk supaya kita bisa, ya, senang untuk melihat yang Tuhan pasang, dan beban itu menjadi ringan. Ya, ayat yang pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya setiap orang juga mengalami hal semacam itu. Pencobaan biasa. Yang membedakan orang yang di luar Tuhan itu, ya, gampang lemah, gampang berputus asa, saudaraku. Bagi kita, pencobaan-pencobaan itu dan kita terima sebagai suatu ujian, saudaraku, justru akan menghasilkan suatu ketekunan. Ini bagi kita. Kita ada pengharapan, tidak seperti orang dunia. Udah putus asa, nggak ada jalan, dia ambil jalan pintas apa? Ada yang sampai terjun dari lantai berapa untuk mengakhiri hidupnya. Anak Tuhan jangan seperti itu. Itu pencobaan-pencobaan biasa. Yang Paulus dia katakan kepada jemaat Korintus ini, itu biasa kok. Ya, bedanya kita tadi saya mengatakan, kita ada pengharapan karena kita ada Tuhan. Lanjut, saudaraku. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan biasa
yang tidak melebihi, melampaui kekuatan manusia. Artinya apa? Sesungguhnya kita mampu, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tidak melampaui kekuatanmu. Artinya setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, diberikan kemampuan untuk kita bisa mengatasi masalah dan persoalan itu. Itu sebabnya kenapa asuhan Tuhan itu penting, yang memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini ketika kita harus menghadapi pencobaan. Dan hikmat Tuhan kepada kita memberikan kemampuan, tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Perhatikan. Sebab Allah setia. Jadi ketika ayat mengatakan sebab Allah setia, langsung kita harus tertemplak. Betul, kalau Allah itu begitu setia, pertanyaannya kepada kita, apakah kita juga setia sama Tuhan? Kesetiaan Tuhan itu dibuktikan dengan pengorbanannya. Kurbannya itu bukti nyata kesetiaan Allah itu kepada kita. Sebab Allah setia, dan karena itu, ya perhatikan, Dia setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya ini enaknya kita ketika kita menerima beban itu. Karena Tuhan tidak membiarkan kita, tidak ngecol ke kita. Dia menggendong, Dia menuntun. Tadi pujian tadi, sampai masa tua kita dalam asuhan Tuhan sampai masa tua. Dan ayat ini jelas mengatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Di satu sisi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi itu, sebab itu pencobaan biasa. Tapi Tuhan juga tidak membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Tidak membiarkan Dia. Dia membimbing, Dia mengasuh, Dia mengawal ketika kita harus menjalani kehidupan ini. Ya, saudara sekalian, ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini hebatnya. Hebatnya kalau kita bersama Tuhan. Ketika pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Selalu ada jalan. Buat kita yang percaya, buat kita yang meletakkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Meletakkan di atas dasar batu itu. Selalu ada jalan keluar. Sebab Tuhan juga mengatakan kepada Philadelphia, kalau aku membuka pintu, maka tidak seorang pun bisa menutup. Tapi sebaliknya kalau Tuhan yang menutup pintu itu, maka seorang pun tidak ada yang bisa membuka pintu itu. Sekarang Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini luar biasanya. Kalau kita dalam bimbingan, dalam asuhan Tuhan, selalu ada banyak halangan, banyak kesulitan, banyak masalah, banyak persoalan. Iya, kita harus akui. Tapi saat itu juga, selalu juga, Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya.
dapat atau bisa menghadapi segala kesulitan masa sebesar apapun juga. Amin, saudaraku. Sekarang saya akan masuk kepada 3 halangan yang ada dalam Injil Matius tadi, saudaraku. Ya. Yang pertama adalah disebutkan hujan, saudaraku, ya. Disebutkan hujan. Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ini jelas 3 halangan. Dalam pembacaan kita, ya, 3 halangan ini yang kita baca adalah turunlah hujan, banjir, dan angin. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Sebab nanti kalau kita lihat, ternyata itu semua ada binatang buas. Ya, jadi hujan itu datang dari mana, saudaraku? Dari bumi atau dari langit, saudaraku? Dari atas atau dari atas turun atau dari bawah naik? Rasanya tidak ada yang namanya hujan itu dari bawah naik ke atas. Ya, sampai dulu sampai sekarang ya namanya hujan itu datang dari atas. Dari atas. Ya, ini saudaraku, ini sesungguhnya binatang buas. Saya akan menjelaskan ya garis besarnya dulu. Ini sesungguhnya binatang buas. Dari udara, dari langit. Dalam pembacaan hanya hujan dari langit. Datang dari langit, turun ke bumi. Ya. Ya. Apa itu? Dalam kitab Kejadian, saudaraku, saya bolak-balik baca. Pada penciptaan cakrawala ini, hari yang kedua, itulah langit, saudaraku. Cakrawala dinamakan langit, itu, saudaraku. Ya, langit itu tentu di atas, nggak di bawah, saudaraku. Ya, kalau langitan bubur itu ya di bawah, saudaraku, di kuali. Tapi langit itu di atas. Pasti. Cakrawala itu. Ada apa di langit? Ada apa di udara? Itu sebabnya dalam Kejadian pasal yang pertama, waktu penciptaan, hari yang kedua tidak dikatakan baik. Semua dikatakan baik dan baik dan baik, saudaraku. Nanti sudah bisa baca. Tapi penciptaan yang kedua tidak dikatakan baik. Dan ternyata, saudaraku, di langit itu ada penghuninya, yaitu binatang buas yang namanya ular naga. Di langit. Dalam Wahyu pasal 12, aku 12. Ya, saya akan tunjukkan dulu ya 3 halangan ini secara garis besar, saudaraku. Ya, di langit itu, jadi hujan itu dari udara. Ya, udara itu langit, saudaraku. Udara ini, saudaraku, itu dikuasai oleh setan. Dalam nanti kita baca juga dalam Efesus pasal yang ke-6. Tapi saya akan tunjukkan apa yang terjadi di langit itu. Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Di satu sisi sana ada tanda seorang perempuan berselupukan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, saudaraku. Ini mempelai perempuan, saudaraku. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain. Nah, di langit ada tanda lain di langit. Ya. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini halangan ini. Ini yang menghalangi ya mempelai perempuan itu. Dan ayat yang keempat, dan ekornya menyayat sepertiga dari bintang-bintang di langit, ya, dan melemparkan ke atas bumi bintang-bintang yang ada di langit. Bintang juga ada di langit, tapi di sana juga ada ular naga. Udara
Ya, ini yang pertama. Lalu halangan yang kedua, saudaraku. Ya, turunlah hujan dan datanglah banjir. Kalau hujan itu deras, datanglah banjir. Contohnya zamannya Nuh 40 hari 40 malam. Maka bumi ini menenggelamkan, ya air bah itu menenggelamkan bumi dan membunuh semua yang hidup kecuali yang dipilih oleh Tuhan. Ya, Nuh dan bersama anak-anak istrinya selamat. Yang lain semua mati. Apa ini? Banjir itu apa? Ini juga binatang buas. Binatang yang keluar dari air itu, dari laut itu, saudara. Itu namanya antikris. Ini halangan. Ini halangan. Yang kedua, halangan yang kedua, Wahyu pasal 13 ayat yang pertama dan seterusnya. Lalu halangan yang ketiga, angin melanda rumah itu. Jadi kakinya ada halangan, kepalanya ada halangan, sekarang tubuhnya. Angin melanda rumah itu. Angin ini dalam Injil Matius disebutkan angin melanda rumah itu. Tapi dalam kitab Wahyu, bahwa angin melanda ini nabi-nabi palsu. Digambarkan seperti binatang buas yang keluar dari dalam bumi, yang menghantam rumah itu. Ini 3 macam halangan dan sekaligus 3 halangan, dan wujudnya yang kita bisa lihat dalam kitab Wahyu, saudaraku, ada binatang buas. Binatang buas, binatang buas. Sekarang saya akan masuk dalam bagian yang pertama. Hujan. Turunlah hujan. Dalam rumah, saudaraku, dalam satu rumah, ya, maka hujan itu, kalau itu bangunan rumah, saudaraku, yang langsung terkena hujan itu mana? Fondasinya dulu atau atapnya dulu? Sudah pasti adalah atapnya. Kalau hujan-hujan pertama begitu, saudaraku, wah, itu banyak yang bocor. Karena selama nggak hujan itu nggak pernah dikontrol. Nah, hujan lebat, saudaraku, wah ternyata bocor semua. Terkena atap. Jadi hujan itu langsung menghantam atap. Kalau rumah kehidupan kita, tubuh kita ini ada kaki, ada badan, ada kepala. Hujan itu langsung menimpa kepada kepala ini. Di kepala ada apa, saudaraku? Ya. Di kepala ini terutama ada yang namanya otak. Apa itu otak? Kumpulan saraf-saraf yang menjadi isi kepala. Jadi ini dahsyat, saudaraku. Ya. Apa itu? Saraf-saraf yang menjadi isi kepala itu. Itulah alat untuk kita berpikir, atau akal atau pikiran kita. Ini yang diserang, saudara. Hujan itu yang diserang adalah atap. Itulah kepala. Di dalam kepalanya ada otak. Ya, saraf-saraf yang menjadi isi kepala itulah otak. Artinya adalah alat untuk berpikir. Ular naga ini gambar dari setan. Biang keroknya masalah. Dia motornya nanti dari semua 3 binatang buasnya, motornya adalah ular naga ini, setan ini. Ya. Kalau setan itu sudah mengacaukan otak kita, pikiran kita, itu akan berdampak kepada panca indera kita. Mulut kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, sampai kulit atau alat perasa kita. Ini akan berdampak. Ini akan berdampak, saudara. Itu sebabnya biarlah kita di hari-hari ini
banyak berdoa, kita banyak bertekun, kita banyak mau menggali. Sebab halangannya begitu hebat ini. Setan secara langsung. Dia ingin merusak pikiran kita. Untuk apa? Pikiran itu dirusak, saudara. Sudah pasti untuk supaya kita tidak mengasihi Tuhan. Ya. Sudah pasti untuk membawa kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Itu sebabnya harus diserang. Dan musuh kita dalam Efesus pasal yang ke-6 ini bukan darah dan daging, tapi penguasa dan kuasa di udara. Yang dikuasai oleh ular naga, dikuasai oleh setan dan demon-demon ini. Ini musuh kita. Ya, jadi coba kita baca Efesus pasal yang ke-6, saudaraku. Ya, Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Nanti saudara bisa membaca mulai ayat yang ke-10, saudaraku. Tapi saya ingin bawa kepada kita baca ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia. Lawan kita di hari-hari ini saya akan tunjukkan, saudaraku. Ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang kita hadapi di hari-hari ini. Roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, ya, tidak baik. Ya, tidak disebutkan baik waktu penciptaan langit itu, udara itu. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di hari-hari ini, saudaraku, dan Tuhan izinkan saya juga mengalami, ya, sempat positif COVID sudah bersama anak saya, juga mungkin juga saudara-saudara yang lain, yang mungkin juga masih isoman. Ingat baik-baik ini, udara ini yang kita hirup ini. Kita membutuhkan udara, membutuhkan oksigen, membutuhkan O2, saudaraku. Kita butuhkan. Tapi di satu sisi, udara ini sudah dikuasai oleh demon-demon, oleh roh-roh. Baik roh jahat maupun roh najis. Dikuasai. Ada ular naga di sana. Coba bayangkan. Di hari-hari ini, saudaraku. Yang tadinya sebelum pandemi ya kita ogah pakai masker, saudaraku. Ogah. Tapi karena udara ini sudah penuh dengan virus, dengan virus corona ini, saudaraku. Ada varian apa yang terakhir? Omikron, saudaraku. Sehingga kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus menggunakan masker, sekalipun juga gregetan, nggak ngenai pakai masker itu. Tapi itu cara Tuhan, secara fisik, cara Tuhan untuk mengajarkan kita menghadapi udara ini. Secara fisik kita harus menggunakan masker di hari-hari ini. Kemana-mana masker, sekalipun nggak ngenai, betul-betul nggak ngenai. Tapi kita diajar di situ. Diingatkan bahwa udara ini tidak bersih. Udara ini sudah terkontaminasi, bahkan udara sudah diracuni dengan banyak virus dan virus. Saudara sekalian, ini bukti. Dan itu sebabnya, saudaraku, biarlah kita sadar, musuh kita itu penguasa dan kuasa-kuasa angkasa. Ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Ya, aku mau ke atas gunung lah biar mendapatkan udara yang segar.
Ya memangnya di atas gunung nggak ada roh jahat, nggak ada roh najis. Dimanapun ini, sebab dunia ini sudah dikuasai setan, dikuasai ular naga itu satu. Bahkan udara pun dikuasai satu. Untuk apa? Hujan itu datang, langsung terkena kepala. Kalau kepala ini, kalau kehidupan kita tidak melekatkan diri kepada korban Kristus, habis kita. Pikiran kita, otak kita, akal pikiran kita pasti dirusak. Kenapa? Sebab dia tidak senang rencana Allah itu berhasil. Dia tidak senang. Sehingga, saudara sekalian, kalau pikiran kita rusak, saudaraku, otomatis juga nanti pandangan kita, mata hati kita, mulut kita, perkataan kita, telinga kita bisa menjadi tuli, hidung kita, nafas kita, penyembahan kita akan terganggu, daging kita, fisik kita, rasa perasaan kita ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita melekatkan diri pada Tuhan, apapun halangannya, sebesar apapun, tadi 1 Korintus 10, Allah setia, tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasinya. Ini sungguh, saudara. Jadi kalau kita, pikiran kita sudah dirusak oleh Tuhan, sudah pasti kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Tidak akan mengasihi Tuhan. Tetapi sebaiknya, kalau pikiran kita itu dikuasai oleh Tuhan, sebab kita merasakan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Dan kita ingat Allah itu setia. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan, dan dia memberikan jalan keluar untuk supaya kita bisa menghadapinya. Artinya kita dalam asuhan Tuhan, maka kita akan tetap menjadi kehidupan-kehidupan yang pada akhirnya kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Punya perasaan yang seperti Yesus berperasaan itu. Berpikir seperti Yesus berpikir. Kenapa? Karena pikiran kita tidak dirusak oleh setan. Karena kita melekatkan diri, kita tetap dalam asuhan Tuhan, maka setan tidak bisa menjangkau. Kalau kita meletakkan kehidupan kita, perjalanan kita diasuh oleh Tuhan, sama dengan kita meletakkan diri di atas korban Kristus, maka setan tidak mampu untuk bisa menjamah kita. Sekalipun roh-roh jahat di udara itu, roh-roh kegelapan ingin sengaja merusak pikiran kita. Sebab nanti kita akan lihat pada PA, saudaraku, kalau pikiran kita itu dirusak oleh Tuhan, saudaraku, roh-roh jahat itu, roh-roh setan mengganggu pikiran kita, dampaknya itu besar. Dampaknya itu besar. Itu sebabnya biar kita tetap melekat pada Tuhan, tetap dalam asuhan Tuhan, ya, sehingga kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan, memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus itu ada. Bukan memikirkan bumi, bukan memikirkan apa-apa yang sedang binasa di hari-hari ini. Memikirkan perkara-perkara di atas. Itulah sebabnya, kembali saya mengatakan,
kita sangat membutuhkan asuhan Tuhan. Bagian yang pertama ini, sebab udara yang kita hirup, yang sedang kita jalani ini, semua sudah dalam kekuasaan penguasaan dari ular naga, dari setan itu. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, saudaraku, saya diingatkan itu, saudaraku, yang mudah-mudahan tidak salah. 1 Yohanes pasal yang kelima, ya, 1 Yohanes pasal yang kelima, saudaraku, ya. Ayat 19 lebih dulu. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini jelas. Dunia dalam kekuasaan si jahat. Sementara kita berada di dunia, tetapi karena kita melekat pada Allah, kita adalah berasal dari Allah, maka si jahat itu, setan itu tidak bisa menguasai kita. Pasal 5 ayat yang ke-3. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan? Ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, bukan hanya mendengar, tapi menuruti perintah-perintahnya. Digambarkan sebagai orang yang membangun rumah di atas batu ketika air hujan datang, banjir datang, angin menimpa, rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena kita melakukan perintah-perintahnya. Ini kata kuncinya di situ, untuk menghadapi ini, ya, serangan dari ular naga ini, lewat roh-roh yang penguasa-penguasa udara ini. Yang kita lakukan, kita tetap melekat pada batu. Kita mengikuti perintah-perintahnya. Ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kita diberikan kuasa. Dunia dalam kekuasaan setan, tetapi kita yang lahir dari Allah, berasal dari Allah, kita akan mengalahkan dunia. Ayat mengatakan ini. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah batu karang, batu yang hidup. Kehidupan yang percaya itu artinya dia melekat pada batu karang itu, melekat pada korbannya Kristus. Inilah orang-orang yang disebutkan menang sekalipun air hujan itu menimpa. Bahkan setan berusaha merusak pikiran hati kita, tetap saja kita dalam lindungan Tuhan. Kemenangan itu Tuhan sudah sediakan kepada kita. Mari saudara sekalian, di hari-hari ini kita sedang menghadapi halangan-halangan, dan itu tidak mudah buat kita. Tapi kita yakin, saudaraku, kita yakin jika kita mau menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu, saudaraku, apapun halangannya, bahkan kuasa setan sekalipun, ular naga sekalipun, tidak akan mampu untuk mengganggu kita. Dan kita disebutkan ayat tadi, kita tetap akan mengalami kemenangan, mengalahkan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan
yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, percaya kita, dasar kita, iman kita adalah iman kepada Kristus. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ini yang Tuhan berkatkan pada ibadah hari Minggu ini kepada kita semua. Ayo kita berdoa. Kita sedang menghadapi situasi roh-roh di udara. Di udara, di langit itu ada ular naga, binatang buas yang pertama. Nanti kita lanjutkan, saudara. Dampak kalau pikiran itu diganggu oleh setan, diganggu oleh roh-roh jahat, akan betul-betul fatal buat kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita. Ya, seizin Tuhan nanti hari Rabu saudara ibadah PA kita akan memeriksa dampak dari pikiran yang dirusak oleh setan itu. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita pada ibadah raya ini. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, NR nomor 10. Yesus kau sungguh baik. NR 10. Oh, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dia selalu memberikan pertolongan kepada kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Haleluya.
tundukkan kepala. Biar kita selalu mengingat kebaikan Tuhan untuk kita semua. Dia sudah berkurban, dia sudah menjadi contoh teladan kepada kita. Dan dia juga memberikan dirinya untuk selalu menolong, memberikan jalan keluar dari segala apa yang sedang kita hadapi. Khususnya di hari-hari ini, kita harus diperhadapkan roh-roh atau penguasa-penguasa di udara. Itulah ular naga, binatang buas. Tapi kita meyakini bahwa kalau kita melekat pada Tuhan, lahir dari Allah, maka kemenangan itu ada di pihak kita. Bukan kita gagah, bukan kita kiat yang bisa mengalahkan dunia ini. Ada ketika kita meletakkan iman kita di atas korbannya Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu pada sore malam hari ini. Begitu baiknya Engkau, asuhanmu, bimbinganmu begitu luar biasa kepada kami Tuhan. Dan tolong Tuhan, lanjutkan asuhanmu dalam kehidupan kami, untuk mempersiapkan kehidupan kami menghadapi halangan-halangan di saat Engkau sedang membentuk tubuhmu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah memberikan suatu kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan suatu sukacita kepada kami Tuhan. Biar memberkati kami dan kehidupan kami semua menjadi berkat firman Allah itu menjadi iman. Dan kami boleh mempraktekkan dalam perjalanan hidup kami di hari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk asuhanmu. Terima kasih untuk bimbinganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikian rangkaian ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberikan firman untuk kita, untuk mempersiapkan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang maupun kehidupan kita yang sedang kita jalani di hari-hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita sepekan ini. Nanti kita akan kembali pada hari Rabu, satu ibadah PA pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Suatu bagi saudara yang ingin menggunakan bisa mempersiapkan diri jam 5:30 sore tepat. Ya, hari Rabu, ya, yaitu tanggal 16 suatu itu PA yang disertai perjamuan suci, dan akan dilanjutkan pada hari Kamisnya ibadah doa dan penyembahan jam 5:30 sore tepat juga. Ya, dimulai dan kita kembali pada ibadah Minggu Raya tanggal 20 Maret ya. Juga jam 5:30 sore tepat seperti hari ini ya. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Suatu kita tetap berdoa, suatu kita rindu untuk kita bisa beribadah tatap muka, suatu biar Tuhan buka jalan. Jadi hari-hari ini kita nyatakan kepada Tuhan ya, kita juga berdoa nanti ya kepada seluruh sidang jemaat Tuhan ya, baik mulai di anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai pun yang paling sepuh, orang-orang tua kita juga selalu bawa dalam doa. Juga kita tidak melupakan Pak Budiono, ya Tante Ani Warau, juga Pak Mariono dalam pemulihan, Om Edwin, juga orang-orang tua kita yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan akan menjangkau semua ya. Juga kita bawa dalam doa saudara-saudara kita yang hari-hari ini juga masih menjalani isoman di rumah, saudaraku. Ya, Tuhan tahu, Tuhan akan menilik saudara kita itu supaya Tuhan jamah hatinya dan Tuhan bawa supaya bisa menikmati, merasakan bersama Tuhan. Jadi kesempatan untuk kita merasakan bagaimana Tuhan itu ketika kita dalam kesulitan, maka di situ Tuhan akan bekerja untuk kita. Ya, puji Tuhan, kita akan bawa dalam doa.
Ya, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat dan kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Tuhan, Engkau sudah memberkati dengan limpahnya. Kelimpahanmu Engkau limpahkan kepada kami. Biarlah firman-Mu sungguh memberkati kami. Maka kehidupan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Mempraktekkan firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang menang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun halangan yang akan terjadi, kami yakin dan percaya jika kami melekatkan diri, berdiri di atas korban-Mu, maka Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih untuk asuhan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami. Biar Tuhan ajarkan kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk belajar menggunakan waktu, kesempatan, dan ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Terima kasih baik hari Minggu, hari Rabu maupun Kamis Tuhan. Engkau menolong kami semua Tuhan. Terima kasih ajarkan kami untuk belajar setia kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan contoh teladan setia yang luar biasa. Sampai Engkau memberikan nyawa untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan kami membawa sidang jemaat-Mu, baik di GKGM, di Triorejo, di Pondok Chandra, maupun di Gunung Sari kami bawa kepadamu. Jemaat-Mu yang mengikuti siaran tunda, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati semua, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi. Berkatilah nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya. Berkati Tuhan dengan limpahnya. Anak-anak yang masih bersekolah atau kuliah, Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Nama-nama yang sudah kami sebutkan, Engkau juga memberkati. Demikian pula sidang jemaat-Mu yang sedang menjalani isoman di rumah. Biar Tuhan juga menolong, memberkati semua. Bagi sidang jemaat-Mu yang ada masalah dan persoalan, kami bawa kepadamu, biar Tuhan juga memberikan pertolongan ajaib. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi, mengganggu, menghalangi kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus berkuasa. Terima kasih Tuhan, berikan kasih-Mu, berikan kesabaran, berikan ketenangan kepada kami Tuhan untuk menghadapi segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja-gereja yang berada, Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami juga berdoa senantiasa khususnya kepada para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, sampai pun TNI Polri. Ya Tuhan, kami mendoakan, ya terima pribadi-pribadi yang menerima amanah dari Engkau untuk mengelola bangsa ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan untuk mampu mengatasi yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perselisihan, dan berikan damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih, terutama umat ketebusan-Mu bisa tetap mendapatkan keleluasaan untuk bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami sepenuh kepadamu ya Tuhan. Pertolongan-Mu nyata. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat iring Yesus sampai Yesus datang. Amin.